Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Ikhwafillah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah karena rahmat dan nikmatnya, dan rahmat dan nikmat Allah itu amatlah sangat banyak. Ya, sampai-sampai Allah gambarkan di Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian pasti tidak akan bisa menghitungnya. Ikhwafillah, bayangkan hamparan bumi yang begini hebat. Ya, ada padang rumput, kemudian ada sungai yang mengalir. Ya, ada langit yang menjulang, yang kadang cerah, kadang ada kabut, bahkan kadang dengan izin Allah menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan kita manusia dan bapak moyang kita semua, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sebagai ungkapan khalifah. Allah sebutkan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memaklumatkan kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah fil ard, ya, para pemimpin di muka bumi. Yang dimaksud dengan pemimpin itu siapa? Yaitu keturunan Nabi Adam, kita-kita. Dan sangat baik kemudian kehidupan ini sejak dari awal sampai akhir kehidupan kita menjadi orang-orang baik. Baik perangai, baik tutur kata, baik sifat, dan seterusnya. Dan kebaikan kita ini pun tidak akan dihitung kecuali jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan segala rahmat, segala nikmat, dan segala yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Tapi untuk manusia untuk apa? Beribadah kepada Allah. Maka wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah, Anda dipersilahkan menikmati seluruh alam raya ini. Apa-apa yang ada di dalamnya. Ini saya tepat berada di Pulau Buru. Tidak jauh dari tempat ini ada Gunung Botak. Gunung Botak itu adalah tempat di mana didulangnya emas-emas dari perut bumi. Walaupun masih manual, tapi subhanallah, kekayaan berupa emas itu diambil orang per orang. Tidak mengapa bahwa emas itu tidak tercipta dengan sendirinya, kecuali diciptakan oleh Allah, diperuntukkan untuk kemaslahatan hidup manusia. Ya, subhanallah, di sini juga tadi kami lewati dari Namlea ke sini itu kita melewati sawah-sawah yang tumbuh subur, padi-padi yang ada yang sudah menanam, ada baru menanam, ada yang sudah memanen. Ya. Dan ini untuk apa? Kemaslahatan hidup manusia. Tadi kami dari Namlea, di tepi pantai ada kapal-kapal, ada perahu-perahu yang nelayan-nelayan mencari ikan. Untuk apa? Kemaslahatan hidup manusia. Memang diciptakan semua itu untuk manusia. Tapi manusianya yang jadi masalah. Masalahnya apa? Kalau beribadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, dua makhluk. Yang dua makhluk ini melekat padanya kewajiban beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dalam bentuk apa? Dalam betul-betul memurnikan tauhid kita hanya untuk Allah dalam ibadah kita. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Apa itu ibadah? Ya, ibadah ialah seluruh bentuk ucapan perbuatan secara zahir maupun batin yang karena mengharapkan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata kita bentuknya ibadah, perbuatan-perbuatan kita bentuknya ibadah. Ya, bolehlah kita menikmati semua yang ada di alam raya ini karena memang Allah ciptakan untuk kita. Namun jika kita tidak beribadah kepada Allah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah ini untuk beribadah kepada Allah. Bedalah dengan hewan. Ya, sapi yang kita punya, kambing yang kita pelihara, memang diciptakan untuk apa? Tidak beribadah. Diciptakan betul untuk kebutuhan manusia saja, tapi manusianya harus beribadah kepada Allah.
Kalau tidak ibadah kepada Allah, subhanallah ya. Air yang mengalir, sungai mengalir begini hebat. Sungai ini kan menjadi nikmat, kita pandang, kita minum, menjadikan alat pembersih. Tapi sewaktu-waktu sungai bisa marah dengan izin Allah, menghancurkan perkampungan-perkampungan manusia. Bahkan manusia akan bisa lenyap dan mati di sungai ini karena kemarahan Allah lewat sungai. Ada orang yang kemudian diterkam binatang buas. Pada binatang buas itu juga diciptakan untuk kemaslahatan hidup manusia. Ada orang yang kemudian tenggelam di laut. Pada laut itu diciptakan untuk manusia. Tapi jika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wahai saudaraku yang sholatnya belum sholat, mengaku muslim tapi tidak sholat, ya, mengaku muslim tapi tutur kata, ucapan-ucapannya kotor dan menyakiti hati orang lain, ya, mengaku muslim tapi kemudian bertindak dan berperilaku yang kemudian membuat orang tidak tenang dengannya, dan tidak mau beribadah, tidak mau sholat kepada Allah, ya, tidak mau mengabdikan diri kepada Allah sepanjang siang dan malam. Naudzubillah min dzalik. Kalaulah seluruh nikmat Allah ini tidak mencelakakan diri kita, maka tunggu saja masuk kubur. Dan di kubur itu akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka silakan makan ikan, silakan makan daging, silakan makan, silakan nikmati kehidupan, silakan. Tapi balasannya adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah, saya pribadi pun punya kekurangan, keterbatasan. Saya ajak diri saya dan kita semua untuk mulai sekarang tidak boleh lupa kepada Allah. Karena yang kita nikmati ini semua punya Allah. Selain menjaga kemurnian tauhid kita hanya untuk Allah, dan kita jauh dari segala kesyirikan, dan yang paling terpenting dalam ibadah kita ialah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus itu untuk dicontohi. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu tidak diutus dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Agar manusia bisa dapat mencontoh darinya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, maka itu rukun dari syahadat Muhammadur Rasulullah adalah abduhu wa rasuluh. Dia adalah hamba tapi dia adalah utusan. Utusan untuk apa? Untuk dicontohi. Jadi jangan lagi dikurang-kurangi risalah yang dibawa atau ditambah-tambah. Ya, cukup saja kita pelajari apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad dan telah menjadi contoh dari perilaku beliau dalam beribadah kepadanya. Dan insya Allah, ya, semoga semua ibadah kita selain ikhlas karena Allah, yang kedua mencontoh ittiba kepada segala hal apa yang dilakukan Rasul, sebagaimana firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah diperintahkan Rasul maka ikutilah, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Subhanallah, itu yang disebut dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di pinggir sungai Waigeren nih, di Pulau Buru, sungai yang indah, ya, dan alhamdulillah ada hewan-hewan kita, ada sapi dan seterusnya. Di sini ada rumah produksi minyak kayu putih kita, alhamdulillah. Kita nikmati semuanya dalam rangka menopang dakwah dan menopang kehidupan kita. Tapi wahai saudara, jangan lupa pada Allah, jangan lupa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada penciptaan manusia atau khalifah itu para malaikat protes. Ya. Mereka berkata apa? Kenapa ya Allah engkau ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Walaupun tidak semua orang membuat kerusakan, dan sebagian orang memelihara bumi. Dan kita sebagai khalifah menjaga, melestarikan dan memelihara alam sekitar kita. Untuk apa? Kemaslahatan hidup manusia kita dan setelah kita. Demikian dari pinggir sungai Waigeren, ya, sungai yang mengalir. Saya bahagia benar, ya, dengan segala penat dan kesibukan, tapi mendatangi tempat ini betul-betul menjadi senang, nyaman, tenang, bahagia. Dan alhamdulillah, ya, ini ada ditemani oleh sapi-sapi ternak kita nih, subhanallah. Para pemirsa coba lihat, ya, dan ini cukup banyak, dan kami, ya, berharap agar kemudian ada peningkatan jumlah, ya, kuantitas dan juga kualitas kehidupan mereka,
sehingga akan mendatangkan maslahat atas dakwah yang sedang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.